never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Sukma Laili. Untuk kali ini akan membahas mengelola buku jurnal, cara mencatat entry jurnal pada akuntansi manual. Di sini saya menggunakan soal UKK akuntansi tahun 2014-2015, yaitu kasus PT Adijaya. Untuk kita mengelola entry jurnal, tugas yang ada yaitu di sini kita akan mencatat sales jurnal, cash receipt jurnal, purchase jurnal, cash payment jurnal, general jurnal, petty cash, dan kartu persediaan barang. Sedangkan cara mencatat kartu persediaan barang telah dijelaskan pada video sebelumnya. Jadi di sini akan membahas cara mencatat jurnal khusus dan jurnal umum. Kita akan lihat informasi umum yaitu PT Adijaya. PT Adijaya mempunyai kebijakan akuntansi, periode akuntansinya yaitu 1 tahun, 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Pada setiap akhir bulan disusun neraca saldo, dipergunakan spesial jurnal dan general jurnal. Untuk pembeliannya, setiap pembelian akan diperhitungkan PPN income besarnya 10% dari nilai pembelian. Termin pembayarannya yaitu N/30. Lalu untuk pengeluaran kas di atas 4 juta dibayar dengan cek, sedangkan pengeluaran kas di bawah 4 juta atau kurang akan menggunakan dana kas kecil. Sistem pencatatan dana kas kecil di sini kita menggunakan sistem dana tetap atau impress fund system. Lalu untuk penjualan, setiap penjualan akan diperhitungkan PPN outcome besarnya 10%. Termin pembayarannya yaitu N/30. Lalu penerimaan kas langsung masuk ke bank atau disetorkan ke bank, ada nomor rekeningnya yaitu di sini Bank Mega. Lalu persediaan barang kita menggunakan sistem perpetual dengan metodenya yaitu metode rata-rata bergerak. Laporan arus kasnya menggunakan metode langsung. Jadi inilah informasi umum dalam kita membuat entry jurnal. Dan kita mulai masuk dokumen transaksi yang pertama. Di sini ada bukti pengeluaran kas. Adijaya membayar gaji karyawan bulan November tahun 2012 yaitu sebesar 5 juta rupiah dengan nomor bukti BKK 121 tanggal 1 Desember. Jadi tanggal 1 Desember ada bukti pengeluaran kas dengan BKK 121 pembayaran gaji karyawan bulan November sebesar 5 juta rupiah. Dari dokumen transaksi ini akan kita catat ke spesial jurnal atau jurnal khusus, yaitu kita masuk ke cash payment jurnal. Tanggal kita isi tanggal 1. Jadi tanggal kita isi tanggal 1 dengan invoice number yaitu BKK 121. Jadi invoice numbernya BKK 121. Deskripsi kita isi di sini pembayaran gaji karyawan bulan November, maka kita isi gaji karyawan November tahun 2012. Dengan nomor cek di sini kita lihat ada CP 12001, maka kita isi CP 12001. Dan jurnal yang kita buat karena pembayaran gaji bulan November, maka akunnya yaitu expense payable atau utang biaya. Jadi di debit ada utang biaya, nomor akun kita isi, untuk utang biaya 21200 ini diambil dari daftar akun. Dan totalnya sebesar 5 juta rupiah. Jadi jurnalnya di debit expense payable, sedangkan yang di kreditnya yaitu cash in bank.
yaitu sebesar 5 juta rupiah. Jadi transaksinya expense payable di debit dan cash in bank di sebelah kredit, masing-masing sebesar 5 juta rupiah. Kita lanjut dokumen transaksi berikutnya, ada dokumen transaksi nomor 2. Di sini voucher kas kecil, yaitu pembuatan brosur perusahaan untuk keperluan iklan. Tadi kita sudah dijelaskan, untuk kas kecil kita menggunakan dana tetap atau invest fund system. Sehingga pada saat pengeluaran voucher kas kecil, kita tidak menjurnalnya. Jadi hanya disimpan dan disimpan saja dokumen transaksinya. Pada saat pengisian kembali baru kita catat. Jadi ini bisa kita abaikan dan tidak kita jurnal. Kita lanjut dokumen transaksi berikutnya, dokumen transaksi nomor 3. Dokumen transaksi nomor 3 di sini ada bukti penerimaan kas, yaitu BKM 12.1 tanggal 3 Desember. Tanggal 3 Desember penerimaan piutang sebesar Rp170.500.000 dari toko Diana. Dari dokumen transaksi ini akan kita catat ke dalam cash receipt journal. Jadi dicatat ke dalam cash receipt journal. Tanggal kita isi tanggal 3 sesuai dengan di soal dengan nomor buktinya BKM 12.1. Deskripsi kita isi yaitu di sini toko Diana, maka kita isi toko Diana. Lalu cash in bank sebesar Rp170.500.000 di debit. Sedangkan yang di sebelah kreditnya yaitu account receivable. Jadi jurnalnya cash in bank di debit dan account receivable di kredit. Masing-masing sebesar Rp170.500.000. Berikutnya, di sini ada voucher kas kecil. Ini kita abaikan karena kita menggunakan metode dana tetap. Kita lanjut dokumen transaksi berikutnya. Ada dokumen transaksi nomor 5. Di sini ada faktur, merupakan faktur penjualan. Faktur penjualan ini akan kita catat ke dalam sales journal yang pertama. Jadi untuk faktur penjualan akan kita catat ke dalam sales journal. Selain dicatat ke dalam sales journal, juga dicatat ke dalam general journal. Untuk yang pertama kita catat ke dalam sales journal terlebih dahulu. Di sini PT Adijaya tanggal 6 Desember, yaitu dengan nomor bukti F12.1 menjual barang kepada Toko Indah. Banyaknya barang yang dijual sebesar Rp178 juta. Dengan PPN, di sini kita menggunakan PPN-nya yaitu sebesar 10%. Dan total keseluruhan penjualan atau piutangnya yaitu Rp195.800.000. Dari dokumen transaksi ini, kita catat ke dalam sales journal, tanggal kita isi tanggal 6, lalu invoice number sesuai dengan di soal yaitu F12.1, jadi kita isi F12.1 dengan nama deskripsinya yaitu Toko Indah. Jurnal yang kita buat di debit account receivable yaitu jumlah keseluruhannya Rp195.800.000, sedangkan salesnya yaitu Rp178 juta dan PPN outcome-nya sebesar Rp17.800.000. Selain kita catat ke dalam sales journal, kita juga akan mencatat ke dalam general journal, yaitu tanggal kita isi tanggal 6 dengan nomor bukti F12.1, jurnal yang dibuat, cost of goods sold di debit dan merchandise inventory di sebelah kredit. Post-ref kita isi untuk nomor akun yang diambil dari daftar akun. Sedangkan jumlahnya ini kita akan mengambil dari inventory card. Jadi diambil dari kartu persediaan. Di sini transaksi tanggal 6 untuk Toko Indah ada penjualan yaitu sebesar Rp90 juta.
Jadi ada penjualan sebesar 90 juta rupiah. Ini saya tebalkan biar terlihat. Lalu ini untuk LED. 90 juta ditambahkan untuk LCD dengan tanggal yang sama, yaitu tanggal 9. Toko Indah. Di sini saya tebalkan. Ada 56 juta rupiah. Jadi ada 56 juta rupiah. Ini kita tambahkan 56 juta ditambah 90 juta rupiah. Maka jumlah ini yang akan kita catat ke dalam General Journal, yaitu sebesar 146 juta rupiah di debit dan di sebelah kredit. Sehingga jurnalnya cost of goods sold di debit dan merchandise inventory ada di sebelah kredit. Masing-masing sebesar 146 juta rupiah. Yang angkanya tadi kita ambil di dalam inventory card. Kita lanjut dokumen transaksi berikutnya, ada dokumen transaksi nomor 6. Bukti pengeluaran kas dengan nomor bukti BKK 122 tanggal 6 Desember. Pelunasan faktur kepada PT Penama sebesar Rp80.300.000. Dari dokumen transaksi ini akan kita catat ke dalam Cash Payment Journal. Jadi dicatat ke dalam Cash Payment Journal, yaitu tanggal kita isi tanggal 6 Desember dengan nomor bukti BKK 122. Jadi BKK 122 dengan keterangan kita isi PT Penamas. Jadi ini PT Penamas. Nomor cek sesuai dengan di soal yaitu CP 12002. Dan jurnal yang kita buat di debit yaitu account payable Rp80.300.000 sesuai dengan di soal. Sedangkan yang di sebelah kreditnya yaitu cash in bank sebesar Rp80.300.000. Jadi jurnalnya account payable di debit dan cash in bank di sebelah kredit. Masing-masing sebesar Rp80.300.000. Kita lanjut, dokumen transaksi berikutnya ada dokumen transaksi nomor 7. Di sini merupakan nota kredit PT Adijaya. Sebelumnya kita telah menjual barang kepada Toko Indah. Ternyata oleh Toko Indah diretur, sehingga ini merupakan retur penjualan. Tanggal 7 Desember, dari dokumen transaksi ini akan kita catat untuk retur penjualan yaitu ke dalam General Journal. Tanggal kita isi yaitu sesuai dengan di soal tanggal 7 Desember dengan nomor bukti NK121. Jurnal yang kita buat, sales retur di debit dengan angkanya yaitu di debit Rp34 juta. Jadi kita isi Rp34 juta. Lalu PPN outcome di debit sesuai dengan PPN-nya yaitu sebesar Rp3.400.000 dan yang di sebelah kreditnya Rp37.400.000. Sehingga jurnalnya sales return dan PPN outcome di debit dan yang di sebelah kreditnya account receivable. Untuk retur penjualan jurnalnya ada 2, sedangkan yang kedua yaitu merchandise inventory di debit dan cost of goods sold di sebelah kredit. Angkanya kita ambil dari inventory card. Inventory card untuk retur penjualan. Jadi kita lihat untuk retur penjualan yaitu di sini tanggalnya tanggal 7 ada retur penjualan TV LED yaitu sebesar Rp20 juta. TV LED Rp20 juta, sedangkan TV LCD yaitu returnya sebesar Rp8 juta. Kita tambahkan, jadi 20 juta ditambahkan dengan 8 juta,
Maka jumlah inilah yang akan masuk ke dalam general journal, yaitu sebesar 28 juta rupiah. Sebelah debit dan di sebelah kredit. Kita lanjut dokumen transaksi berikutnya nomor 8, ada voucher kas kecil. Ini kita abaikan karena kita menggunakan metode dana tetap. Berikutnya dokumen transaksi nomor 9, ada bukti pengeluaran kas, yaitu pembayaran utang kepada PT ESA sebesar Rp262.900.000. Dari dokumen transaksi ini akan kita catat ke dalam cash payment journal. Tanggal kita isi sesuai dengan di soal, yaitu tanggal 9 dengan nomor bukti BKK 12.3. Lalu deskripsi kita isi PT ESA dengan nomor cek yaitu CP12003. Jurnal yang kita buat yaitu account payable di debit Rp262.900.000 dan yang di sebelah kreditnya yaitu cash in bank dengan jumlah yang sama Rp262.900.000. Kita lanjut dokumen transaksi berikutnya nomor 10, ada faktur. Di sini merupakan faktur pembelian tanggal 10 Desember. PT Adijaya membeli barang kepada PT Penamas. Dari dokumen transaksi ini akan kita catat ke dalam purchase journal. Tanggal kita isi tanggal 10, invoice number yaitu F05 dengan deskripsinya PT Penamas. Dan jurnal yang kita buat, merchandise inventory di debit yaitu hanya sebesar Rp190 juta. Lalu PPN income dengan angkanya sebesar Rp19 juta. Dan total keseluruhannya ini masuk sebagai account payable, yaitu sebesar Rp209 juta. Kita lanjut dokumen transaksi berikutnya, ada dokumen transaksi nomor 11, ada nota kredit. Jadi dari pembelian sebelumnya kepada PT Penamas, ternyata oleh PT Adijaya diretur. Barang yang diretur ini akan kita catat ke dalam general journal, yaitu returnya tanggal 11, sehingga kita catat ke dalam sales journal yaitu tanggal 11 dengan nomor bukti NK1 dan jurnal yang dibuat account payable di debit, merchandise inventory di kredit dengan PPN income. Untuk angkanya account payable yaitu jumlah keseluruhannya Rp28.600.000. Maka kita isi Rp28.600.000. Sedangkan yang di kreditnya merchandise inventory 26 juta dan PPN income Rp2.600.000. Ini merupakan retur pembelian PT Penamas. Kita lanjut dokumen transaksi berikutnya nomor 12, ada bukti penerimaan kas atau BKM 12.2 tanggal 12 Desember. Yaitu pelunasan piutang dari Toko Indah sebesar Rp158.400.000. Dari dokumen transaksi ini kita catat ke dalam cash receipt journal karena ini merupakan penerimaan kas. Tanggal kita isi tanggal 12 dengan nomor bukti yaitu BKM 12.2. Deskripsi yaitu kita isi Toko Indah. Dan kita jurnal cash in bank di debit Rp158.400.000 sesuai dengan di soal. Sedangkan di sebelah kreditnya yaitu account receivable dengan jumlah yang sama. Kita lanjut dokumen transaksi berikutnya nomor 13, ada nota kontan atau penjualan tunai. Penjualan tunai ini kita catat ke dalam cash receipt journal dan ke dalam general journal.
Untuk yang pertama, kita catat ke dalam cash receipt journal. Di sini ada penjualan tunai tanggal 13 Desember dengan nomor bukti KN01. Maka kita isi tanggal 13 dengan nomor bukti KN01. Deskripsi kita isi penjualan tunai. Sedangkan cash in bank, sedangkan jurnalnya yaitu di debit cash in bank sebesar Rp180.400.000. Ini kita ambil dari soal. Dan yang di sebelah kreditnya yaitu kita isi di kolom others. Untuk di kolom others, yang pertama sales yaitu Rp164 juta. Jangan lupa kita mengisi account number. Account number ini diambil dari daftar akun. Sedangkan totalnya diambil dari soal yaitu Rp164 juta. Lalu akun berikutnya yang dikredit yaitu PPN Outcome. PPN Outcome sebesar Rp16.400.000. Maka kita isikan totalnya Rp16.400.000. Jadi jurnal yang kita buat untuk di cash receipt journal yaitu cash in bank di debit dan yang di kreditnya sales dan PPN Outcome. Selain kita buat di cash receipt journal, juga kita buat di general journal. Untuk di general journal, tanggal kita isi tanggal 13, nomor bukti kita isi KN01, dan jurnalnya cost of goods sold di debit, dan merchandise inventory di sebelah kredit. Untuk angkanya kita ambil dari inventory card, yaitu sesuai dengan tanggal. Di sini tanggal 13, kita ambil sesuai dengan tanggalnya, tanggal 13 ada sebesar Rp70 juta untuk LED, sedangkan untuk LCD tanggal 13 ada Rp64 juta. Sehingga ditambahkan LED, kita tambahkan dengan LCD jumlahnya yang masuk ke dalam general journal, yaitu totalnya Rp134 juta. Kita lanjut, dokumen transaksi berikutnya ada dokumen transaksi nomor 14, yaitu bukti penerimaan kas. Bukti penerimaan kas di sini tanggal 14 Desember dengan nomor bukti BKM 123, ada pelunasan faktur dari Toko Indah. Dari dokumen transaksi ini akan kita catat ke dalam cash receipt journal. Tanggal kita isi yaitu tanggal 14 dengan nomor bukti BKM 123. Lalu deskripsi kita isi Toko Indah. Dengan jurnalnya cash in bank di debit Rp327.800.000, jadi kita isikan. Sedangkan yang di sebelah kreditnya yaitu account receivable dengan jumlah yang sama. Kita lanjut, dokumen transaksi berikutnya yaitu nomor 15, ada bukti pengeluaran kas tanggal 15 Desember BKK 124. Pembayaran PPN untuk bulan November sebesar Rp4.200.000. Dari dokumen transaksi ini akan kita catat ke dalam cash payment journal. Tanggal kita isi sesuai dengan di soal tanggal 15 dan nomor bukti atau invoice number yaitu BKK 124. Keterangan kita isi yaitu PPN masa November tahun 2012 dengan nomor cek yaitu CP12004. Lalu jurnal yang kita buat di debit yaitu kita isi di dalam kolom others yaitu PPN payable. Sedangkan yang di sebelah kreditnya yaitu cash in bank. Untuk PPN payable kita beri nomor akun dan totalnya sebesar Rp4.200.000. Sehingga jurnalnya PPN payable di debit dan cash in bank di kredit. Masing-masing sebesar Rp4.200.000. Kita lanjut, dokumen transaksi berikutnya ada nomor 16.
Bukti pengeluaran kas BKK 12.5 tanggal 17 Desember. Pengeluaran kas sebesar Rp4.500.000 yaitu untuk pembayaran dividen terutang. Dari dokumen transaksi ini akan kita catat ke dalam cash payment journal. Tanggal kita isi yaitu tanggal 17 dengan dokumen transaksinya BKK 12.5. Deskripsi kita isi yaitu dividen Tuan Agus dengan nomor cek kita isi CP 12005. Dan jurnal yang kita buat yaitu di debit dividen payable atau utang payable. Jangan lupa kita beri nomor akun yang diambil dari daftar akun. Total jumlahnya yaitu Rp4.500.000. Sedangkan yang di sebelah kreditnya juga cash in bank Rp4.500.000. Kita lanjut dokumen transaksi berikutnya. Tanggal 17 ada faktur. Di sini merupakan faktur penjualan. Maka kita catat ke dalam sales journal dan general journal. Untuk yang pertama kita catat ke dalam sales journal. Tanggal 18 Desember kita menjual barang kepada toko Diana yaitu totalnya 112 juta dengan PPN 11.200.000 sehingga total jumlah piutangnya sebesar Rp123.200.000. Dari dokumen transaksi ini kita catat ke dalam sales journal. Tanggal kita isi tanggal 18 dengan nomor bukti F122. Deskripsinya yaitu toko Diana. Account receivable ini jumlah keseluruhannya kita ambil dari soal sebesar Rp123.200.000. Sedangkan yang di kreditnya sales yaitu 112 juta dan PPN outcome sebesar Rp11.200.000. Jadi selain kita mencatat ke dalam sales journal, kita juga akan mencatat ke dalam general journal. Untuk tanggal 18 yaitu tanggal kita isi tanggal 18, nomor bukti kita isi F122 sesuai dengan di soal, dan jurnal yang dibuat cost of goods sold di debit dan merchandise inventory di kredit. Untuk angkanya kita ambil dari kartu persediaan. Tanggal 18 ada penjualan untuk LED yaitu Rp60 juta. Jadi ada penjualan Rp60 juta. Sedangkan LCD untuk LCD tanggal 18 ada penjualan yaitu sebesar Rp32 juta. Jadi kita tambahkan 32 juta ditambah 60 juta, inilah angka yang masuk ke dalam general journal. Kita lanjut dokumen transaksi berikutnya. Ada bukti pengeluaran kas tanggal 18 Desember dengan nomor bukti BKK 12.6. Dibayar utang kepada penama sebesar Rp180.400.000. Dari dokumen transaksi ini akan kita catat ke dalam cash payment journal. Tanggal kita isi sesuai dengan di soal yaitu tanggal 18 dengan nomor bukti BKK 12.6. Deskripsi kita isi yaitu PT Penamas, cek number 12 CP 12006. Dengan jurnal yang kita buat di debit account payable Rp180.400.000. Lalu yang di sebelah kreditnya yaitu cash in bank, yaitu dengan jumlah yang sama Rp180.400.000. Kita lanjut, transaksi berikutnya ada bukti penerimaan kas tanggal 20 Desember BKM 12.4, yaitu penerimaan piutang yang telah dihapuskan sebesar 16 juta dibayar 50%, sehingga di sini ada penerimaan
piutang yang telah kita hapuskan. Dari dokumen transaksi ini akan kita catat ke dalam cash receipt journal. Tanggal kita isi tanggal 20 dengan nomor bukti BKM 124. Jadi BKM 124 dengan deskripsinya yaitu toko mulia. Dan jurnalnya cash in bank di debit 8 juta rupiah. Sedangkan yang di kreditnya kita isi di kolom others atau serba-serbi, yaitu dengan nama akun allowance for doubtful debt sebesar 8 juta rupiah. Jangan lupa kita beri nomor akun yang diambil dari daftar akun. Kita lanjut dokumen berikutnya di tanggal 22 Desember. Tanggal 22 Desember di sini ada faktur pembelian. PT Adijaya membeli barang kepada PT ESA. Dari dokumen transaksi ini akan kita catat ke dalam purchase journal. Tanggal kita isi yaitu tanggal 22 dengan nomor buktinya A17. Deskripsi kita isi PT ESA. Banyaknya barang yang dibeli yaitu di sini 250 juta rupiah. Jadi barang yang dibeli 250 juta ini masuk sebagai merchandise inventory. Jadi masuk merchandise inventory. Lalu PPN income 25 juta rupiah. Dan total keseluruhannya masuk ke dalam akun account payable 275 juta rupiah. Kita lanjut dokumen transaksi berikutnya ada bukti pengeluaran kas dengan nomor bukti BKK 127 tanggal 23 Desember. Pembayaran utang kepada CV Tirta sebesar Rp225.500.000. Dari dokumen transaksi ini akan kita catat ke dalam cash payment journal. Tanggal kita isi yaitu tanggal 23 Desember. Jadi tanggal kita isi tanggal 23 Desember dengan nomor bukti BKK 127 dan deskripsi kita isi yaitu CV Tirta dengan check number kita isi sesuai dengan di soal CP 12007. Jurnal yang kita buat account payable di debit Rp225.500.000 dan yang di kreditnya yaitu cash in bank Rp225.500.000. Kita lanjut dokumen transaksi berikutnya ada dokumen transaksi nomor 22 bukti penerimaan kas yaitu BKM 125 tanggal 25 Desember. Penerimaan piutang dari toko Pesona sebesar Rp189.200.000. Dari dokumen transaksi ini akan kita catat ke dalam cash receipt journal. Tanggal kita isi tanggal 25 dengan nomor bukti BKM 125. Jadi kita isi nomor bukti BKM 125. Lalu deskripsi kita isi toko Pesona. Di debit yaitu cash in bank sebesar Rp189.200.000 dan yang di sebelah kreditnya yaitu account receivable Rp189.200.000. Kita lanjut dokumen transaksi berikutnya tanggal 26 Desember voucher kas kecil ini kita abaikan karena kita menggunakan dana tetap. Lalu berikutnya ada faktur penjualan kepada toko Pesona tanggal 27 Desember. Dari dokumen transaksi ini kita catat ke dalam sales journal. Yaitu tanggal kita isi tanggal 27 dengan nomor bukti F123. Deskripsi kita isi toko Pesona. Lalu jurnal yang kita buat, account receivable di debit Rp308 juta, ini total keseluruhan. Yang di sebelah kreditnya, sales Rp280 juta jumlah penjualannya. Dan PPN outcome Rp28 juta.
Setelah kita mencatat ke dalam sales jurnal, kita juga akan mencatatnya ke dalam general jurnal. Kita isi tanggal 27 Desember sesuai dengan di soal. Nomor bukti yaitu kita isi F12.3. Dan jurnal yang kita buat cost of goods sold di debit dan merchandise inventory di sebelah kredit. Untuk angkanya kita ambil dari kartu persediaan atau inventory card. LED untuk tanggal 27 Desember ada 150 juta rupiah. Sedangkan untuk LCD di tanggal 27 Desember ada sebesar 80 juta rupiah. Jadi ini ditambahkan 80 juta ditambah 150 juta rupiah. Maka jumlahnya akan dicatat ke dalam general jurnal, yaitu sebesar 230 juta rupiah. Itulah tadi cara kita mencatat entry jurnal, yaitu spesial jurnal dan general jurnal atau jurnal khusus dan jurnal umum dari dokumen transaksi. Untuk total jumlah dan account number serta rekapitulasi jurnal akan dijelaskan pada video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.